Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama sekaligus MWC, berikut ranting yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Lailatul Isra Mi'raj Desa Tengil Tengah. Ndasmu nutupi kok. Oh, Tangkil Tengah, Kedung Wuni, Pekalongan. Bapak Ibu warga masyarakat Pekalongan rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan gorengan, minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Pekalongan, I love you. Saya meyakini semua yang hadir ini semuanya punya iman. Amin. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Makanya keindahan malam hari ini berawal dari iman. Saya cinta, Anda cinta. Orang yang jatuh cinta ciri-cirinya bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Apa? Bagaimana saya bahagia? Minum saja nggak ada. Panitia di belakang jawab OTW. Ojo takon wae. Bapak Ibu yang saya muliakan, sambil nunggu kopinya datang, tegane siji sedotane wok sing satset masih. Saya mendengar acara ini diadakan oleh jamaah Musola Baitul Muslimin dengan pengurus ranting Tangkil Tengah. Coba Anda bayangkan, ranting saja bisa menghadirkan segini banyak orang. Alhamdulillah. Tapi pengurus rantingnya nggak usah bergaya. Mereka datang bukan karena kamu, tapi ingin melihat wajahku. Iya. Ngopo? HP ini cross yang gue ya. HP nempel rokok ki opo iki. HP iso nempel rokok. Wah, ana amlope barang. Wis cah iki. Ya. Monggo Kiai, ngono lho goblok.
Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian itu menyampaikan kebenaran, tapi tidak bisa menjamin seseorang berbuat benar. Gak bisa. Saya ulangi ya. Pengajian itu menyampaikan kebenaran, tapi tidak bisa menjamin seseorang berbuat benar. Gak bisa, Pak. Contoh pesantren saja hari ini yang lagi rame soal tindak asusila oknum kiai. Niku nyuwun sewu, benderanya itu daripada ngelinting kayak gitu tolong diturunkan saja. Kamu malah menghinakan merah putih kalau kayak gitu. Bendera diwel-wel kayak sempakmu loh, caca. Kalau tidak bisa dipasang yang benar, tolong diturunkan yang rapi. Jangan seperti itu. Mas, tolong mas diturunkan yang rapi saja. Itu bendera merah putih kan? Ya, jangan kayak gitu dong. Kalau mau dipasang yang bagus. Kalau mau dicopot sekalian. Nah, dilempet ora dimbruk kayak ngawur itu loh. Bendera kok dimbruk kayak ngawur. Kamu kalau ketahuan Abah Lutfi seperti itu so diseneni gue. Mas dilempet yang rapi mas. Apa diwale aku ngelempet bendera kowe ngaji ning kene. Ayo. Jangan nggak memuliakan merah putih, nggak boleh itu. Codot ini. Jangan mas. Ulang tahun Abah Lutfi kemarin yang ke-76, saya membersamai beliau di gedung Kanju Sholawat. Belum masuk di dalam arena acara sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak jalan, langsung berhenti ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya selesai dinyanyikan, baru beliau melanjutkan perjalanan. Betapa rasa nasionalisme itu dicontohkan oleh guru kita Habib Lutfi. Termasuk apa? Dalam rangka menghormati merah putih. Jangan anggap itu hanya sebuah kain, tapi itu adalah merupakan kehormatan bangsa. Makanya kalau orang-orang tua dulu mesti masih ingat Pak, dulu itu karena kita oleh Belanda dilarang masang bendera, maka orang tua kita dulu masang benderanya di mana Bu? Di belandar, kayu yang besar di tengah rumah. Kalau di sini namanya apa? Ya polomu, polomu. Dipasang di polo. Tujuannya cuma satu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mencintai Indonesia. Jadi kalau dulu kan rumah nggak ada internet Pak, nggak ada plafon, cuma dipasang di polo. Kalau kita lihat begini, wow, merah putih. Semangatnya ada. Sedang ngopi lihat merah putih. Duduk di ruang tamu lihat merah putih. Bapak ibu mau kelon lihat merah putih. Langsung semangatnya 45 serbu. Ini loh. Gaspol, remblong, anaknya langsung bengok, toh ganjel toh. Jadi saya agak nggak nyaman kalau melihat merah putih disembronokan, itu nggak boleh. Kalau kita tidak mencintai merah putih, bagaimana orang di luar sana? Makanya tolong dijaga, jangan sampai dilunggui, jangan sampai kelihatan tidak. Ojo mau bokongi ngono kuwi. Jangan ditaruh seperti itu, nggak boleh. Kamu bawa aja, ditaruh jangan di situ. Aku goblok iki iki jangan. Santet reso ngaceng loh kowe. Tolong dijaga lah merah putih. Mosok ning Pekalongan muridnya Abah Lutfi sembrono. Saya agak fanatik kalau soal merah putih. Karena saya anak ideologis dari Habib Lutfi. Kemarin saya ketemu di Tegal, dikasih cincin baru sama beliau. Iya. Bukan pamer. Saya tunjukkan supaya kamu pengen nih. Emangnya aku apaan? Jadi Bapak Ibu, pengajian itu mengajarkan kebenaran, tapi tidak bisa menjamin seseorang benar. Sama halnya pesantren. Pesantren itu mengajarkan nilai, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran.
tapi tidak menjamin seseorang baik. Buktinya apa yang terjadi? Jangankan kok santrinya, kiainya saja itu ada oknum yang kemudian kena kasus asusila. Yang terbaru, yang menghina Deddy Corbuzier dan Gus Miftah, ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier itu masuk Islam melalui pintu yang salah. Orangnya malah jadi tersangka kasus asusila, memperkosa 11 santrinya, 4 ustadzah. Ini orang yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Makanya saya bilang, Ustadz, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Gue paham, gue tak ngelos ya. Yora masuk, wong asusila kok masuk ini loh. Ketok rupane mesake banget iki. Semoga-moga bojomu ayu le, amin. Rondo anak 17. Nah, Bapak Ibu, saat kebenaran itu disampaikan, maka pilihannya cuma 2. Yang terjadi hanya 2. Bagi orang yang bijak, ketika mendengar kebenaran itu akan merenung, tapi bagi orang yang bodoh dia akan tersinggung. Ketika kebenaran disampaikan, yang mendengar ini orang bijak, dia akan merenung dengan kebenaran itu, direnungi, dihayati, kemudian dilaksanakan. Tapi bagi orang yang bodoh pasti tersinggung. Contoh, kebenaran Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj itu selesai, diumumkan kepada warga Mekah. Karena posisi Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi masih di kota Mekah. Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 11 kenabian. Setahun kemudian tahun 12 baru Nabi Muhammad hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Orang yang pertama kali percaya namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan apa? Ketika ada orang mengatakan, "Hei Abu Bakar, kamu percaya enggak Nabi Muhammad dari langit?" Jawaban Abu Bakar apa? Dia merenung, langsung dia katakan, bahkan peristiwa lebih dahsyat daripada itu kalau terjadi pada Nabi Muhammad, aku percaya. Itulah alasan kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq. Jangankan Isra Mi'raj, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabatnya Nabi sekaligus mertuane Kanjeng Nabi, karena beliau orang tua dari Siti Aisyah. Jarang loh, mertua rasa sahabat yang ngel. Nah, lah kowe beda, bojomu adalah semangatku. Wah, ini mertua rasa sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, posisi kita bagaimana? Seharusnya yang kita contoh itu Abu Bakar. Makanya tadi sengaja kenapa pembukaan di mukaddimah saya ambilkan satu ayat dari Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak pernah malu ayyadriba, memberikan percontohan, perumpamaan. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ketika Allah menciptakan nyamuk, bahkan lebih kecil dibandingkan nyamuk. Sikapnya seperti apa? Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagi orang yang beriman, ketika Allah menciptakan nyamuk, dia tahu bahwa ini adalah hak dari Tuhannya. Tapi bagi orang kafir apa, Bu? Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Iki karepe Gusti Allah ngopo kok dadak gawe nyamuk. Lah kula nyuwun sewu. Napa Gus hikmah diciptakan nyamuk? Oh banyak. Terutama ibu-ibu kayak sini dari tadi obah terus. Pasti tadi malam digigit nyamuk. Kelihatan gatel. Iya. Masa ndelok aku ngene iki. Muah muah muah. Nah. Bojomu semangatku. Jadi nyuwun sewu. Kalau orang beriman, dia akan mikir annahul haq mir rabbihim. Ini pasti ada kebaikan dari Allah. Nyatanya apa?
adanya nyamuk merupakan rezeki bagi udan. Oh enggak. Nyamuk jadi rezeki bagi cecak. Makanya lagunya anak kecil judulnya apa, Bu? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kenapa cicak diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti itu kamu. Iya. Ngono le codot dilawan. Tapi hari ini cewek paling suka dengan cowok pendiam. Diam-diam transfer, diam-diam beliin hadiah. Ya saya ngomong ngapusi mesti cowok kiri gitu. Yang perlu kamu ingat, gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Makanya kalau kamu besok punya istri, hanya ada 70 cara membahagiakan istri. Satunya shopping, sisanya 69. Orang paham, aman. Orang paham. Lihat ada arti matamu. Nah, coba. Ternyata hikmahnya apa? Kalau nggak ada nyamuk, cacak nggak akan hidup, Bu. Wong rezeki ini cacak hanya nyamuk. Makanya lagu nih bocah cilik sing paling kula senengi namung niku, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini sebenarnya sindiran bagi para jomblo yang tidak berani menikah karena nggak punya gaji. Kamu kalah sama cecak. Cecak itu merambat di dinding, nggak punya sayap. Rezekinya nyamuk terbang. Harusnya cecak itu protes sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya sayap. Itu nyamuk punya sayap. Dia bisa terbang. Saya nggak bisa terbang. Bagaimana saya bisa menggapai rezeki saya? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Nyamuk ternyata Sherlock kepada cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Warak le. Padahal cecak kayak alatnya golek rezeki apa li? Ilat. Mila melat melah persis gitu lah. Mila aku lak ngomong karo mbak-mbak purel pas pengajian kayak aku kondo. Mosok kowe kalah karo cecak, Nduk. Cecak iki mau ngono nyamuk. Dup. Persis matamu tak kekrek lho persis ngono. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Bahwa kebenaran itu wajib untuk disampaikan. Karena al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtari. Hak itu harus disampaikan. Lah, sebagai orang yang beriman, tentunya menerima kebenaran itu lebih mendahulukan hati tinimbang akal. Makanya saya dulu ketika ngaji sama Abah Lutfi tentang Isra Mi'raj, beliau bilang begini, "Le, sing bener kuwi akal melu ati apa ati melu akal?" Sing bener akal melu ati. Soale lah akal niku iso ngapusi, ati ra bakal iso ngapusi. Milo, omomane mbak-mbak dilamar karo bocah lanang, takon ning wong tuwane. Wong tuwane mesti takon ning anake, "Dik, kowe gelem apa ora?" Silahkan tanyakan ke hati nuranimu. Malah benake sarung barang ki ngopo cah iki. Benake hati nurani ora benake manukmu. Ngusel-ngusel. Iki gedene dadi kiai so iki. Minimal Samsudin lah. Tenan. Lho, lah cah cilik ya latu-latune cilik. Lah gede-gede ini ya latu-latune gede. Lah iki latu-latune ireng.
Nah Bapak Ibu, persoalan kebenaran niki nggih. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa perkara hak itu harus disampaikan, dan menerima yang hak itu harus menggunakan hati bukan logika. Maka terimalah perintah dari Tuhanmu nganggo hatimu, ora mung akalmu. Contoh ngeten, didelok. Akal itu hanya apa ya lak bahasa kula niku, pepaes. Ketika Nabi Ibrahim mimpi diperintah oleh Allah untuk motong leher anaknya Ismail. Sadurunge kula terus ki. Ini gara-gara perdebatan antara Ismail dan Ishak. Kula ngislamke seorang pendeta, Pak. Jadi waktu itu saya jadi bintang tamu di acara Kick and di Metro TV. Lah saya ki mbiyen tau dadi bintang tamu. Patroli. Iki kameramen tuh iki. Oh, ngopo kameramen ki lak nyuting matane merem siji. Soalnya lak loro-lorone meteng, lak loro-lorone merem malah ra ketok. Loro-lorone meteng, merem nyok. Oh, urung ngopi. Lah sak nggon-nggon ki lak kopi nganggo cangkir, ngene iki biasane nggih es buah goblok. Ngene iki lak ya panas aku. Kowe tok ki panitiane. Malah kayak ngombe vodka. Kopi iki nganggo cangkir ya le ya. Niki iki ya Allah. Malah kayak ngombe Long Island. Jenengan ngerti konsep adil niku napa Jal? Adil niku lak konsepe wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Lak gelase es buah tinggo kopi kuwi jenenge ora adil. Wis HP-ne ana rokoke. Jan. Sangit. Cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan kata. Iya. Jale, iso wong aku pinter. Aku lak ngaji kudu ngopi, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Ora kaya awakmu ngaji ning ngarepe iki nonjorke kaki. Halah. Orang rumangsan itu tungkae meletek. Saya aku mbaten nih lho, tegane siji sedotane umuk kayak apa kayak nyulek mata nih cak. Apa Mas? Go Bali, koyok kiai kere, sedotan go mulai bajigur. Kayak buah, sok cakene cangkem iki. Mumet das lu. Wis mulai pengajiannya kesel lah. Ora sangoni apa wong kelase wong tanggal tengah murah dinyang. Murah dinyang jaluke suwe. Kesangoni dong le. Santai le, ingat kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya Allah. Beda kasta. Ora kok beda kasta le. Strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di pastel. Iya. Apa? Kacamata dilepas. Mataku ngopo ya? Engko kacamata tak copot, sarungnya dilepas. Kan lato-latoku kelihatan. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki mau ngomong apa kok dilato-lato iki. Sak durunge lato-lato mau apa? Ora kelingan. Soal Ismail dan Ishak. Bapak Ibu, satu ketika aku diundang ngaji orang ngaji talkshow di acara Kick Andy. Jadi saya kan terbiasa ngisi acara-acara yang dulu orang eno nggak bisa masuk. Ya supaya Kick Andy, Mata Najwa, terus koyo acara-acara infotainment, hot kiss, hot celebrity, silit, macam-macam itulah pokoknya. Kae lo setajam silit kae lo.
Ya aku diundang yo lumrah wong soalnya aku yo silit British. Itu menarik Pak. Jadi pas talk show itu bintang tamunya loroli. Itu orang yang dianggap aneh. Sebenarnya tepatnya bukan pendeta sih, rohaniawan. Yang diundang saya karena saya dianggap aneh dakwah di lokalisasi. Kemudian yang diundang ibu-ibu ini. Dia dianggap aneh karena menjadi rohaniawan di Nusa Kambangan, spesialis terdakwa terpidana mati. Orang ini sudah memurtadkan 80 orang pengakuannya. Pas selesai acara, beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, can you share your phone number please? Bisa nggak bagi nomor handphonenya? Tak kasih. Seminggu kemudian dia telepon saya, Gus boleh nggak saya berjumpa dengan Gus Miftah? Monggo Bu. Saya waktu itu ada acara di Menteng Jakarta, beliau datang ke hotel saya sedang ngopi. Kopi cangkire wapi beda ning kene. Nah, Gus, saya itu mengikuti Gus Miftah sudah lama. Oh terima kasih Bu. Saya bilang waktu itu, ada yang bisa saya bantu Bu? Gus, tahu-tahu dia bilang begini, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya masuk Islam. Saya itu bersyukur sama Allah, orang yang mungkin ditakdirkan banyak membimbing orang masuk Islam. Bulan Januari ini saja saya sudah membimbing 10 orang. 5 orang kemarin di Taiwan tanggal 15 Januari saya pengajian di Taiwan, baru 30 menit saya ngaji, ada 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia naik panggung minta diislamkan. Kayak ngopo meneh kae. Mas nutupi banser, lungguo. Ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Nah, kowe takon aku le, Gus Miftah wis ngislamke wong pira? 100-an nih. Alhamdulillah. Ora kok aku sombong ki ora. Maksudnya bocah-bocah ki ya ben semangat. Dakwah ki ngene iki lho. Dadi lek kowe dianggap Miftah ki ora ngalim, ora masalah. Ngalim apa ora iku wis urusane Gusti Allah. Sing penting manfaat apa ora. Wong nyatane kula sing dianggap mboten ngalim, tapi kadang ngislamke wong. Sementara sing ngalim, lak kula tugase sing ora ngalim mengislamkan orang kafir, sing rumangsa ngalim malah mengkafirkan orang Islam. Kan goblok. Nah, singkat cerita, ibu ini ngomong ngaten kali kula. Gus, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Kaget kula, Bu. Kenal baru seminggu. Bu, saya bilang, kalau ada hidayah untuk ibu, maka saya mungkin bisa menjawab. Tapi kalau nggak ada hidayah, ya mungkin jalan hidayah ibu dari yang lain, atau mungkin nggak ada hidayah. Apa pertanyaan ibu? Dia begini, Gus, dari mana Gus Miftah yakin kalau yang dipotong oleh Ibrahim itu lehernya Ismail bukan Ishak? Kan dengan Al-Quran ada tafsirnya delok ora. Dari mana Anda yakin yang dipotong itu Ismail bukan Ishak? Saya waktu itu masih ngopi. Saya bilang sama ibunya, "Madek, waduh kok angel pertanyaan ini." Tapi kan aku malu kalau kelihatan goblok. Saya bilang, "Bu, izinkan saya menghabiskan kopi habis, nanti saya jawab ya Bu." "Oh monggo Gus, gak apa-apa." Aku ngombe kopi karo mikir, "Dancuk baru ki ngombe kopi ra enak ki aku." Kan kepikiran aku, Bro. Kopi entek delalah ndoke teko. Mangan ndok dhisik. Mila kula kan wingi kondo Indonesia diancam resesi global, aku ra percaya. Soale wong Indonesia niku keren, mangan sayure dhewe, mangan berase dhewe, mangan endoke pitik goblok. Rampung mangan endok, kula jawab. Ibu tanya apa, Bu? Dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail bukan Ishak? Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan Deddy Corbuzier Al-Botaki tentang kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa ditangkap oleh akal. Tidak semua agama itu, ajaran agama itu rasional. Jadi mencontohkan seperti Isra Mi'raj, bagi Syiah itu unbelievable. Karena perjalanan Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam, apalagi naik ke langit Sidratul Muntaha. PP saja Mekah Palestina itu 64 jam, dhahaban wa iyaban. Jadi menurut dia peristiwa Isra Mi'raj itu mustahil, unbelievable.
tidak dapat dipercaya. Soalnya tidak masuk akal. Dan yang perlu Anda pahami, berarti Deddy Corbuzier goblok. Anda salah. Deddy Corbuzier itu lulusan S3 di Amerika psikologi, gelarnya PhD S3. Dia merupakan the best mentalist in the world 2 kali. Jadi orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain walaupun tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Nah, ini pertanyaannya hampir sama, Pak. Saya bilang waktu itu, Bu, mohon maaf, saya bermain psikologis karena belajar dari pengalaman Nabi Sulaiman ketika memutuskan perdebatan seorang Kubro dan Sugro adiknya tentang bayinya siapa. Kelingan balik. Zaman Nabi Dawud niku ana kakang adi duwe bayi. Kakange jenenge Kubro, adine jenenge Sugro. Padha-padha duwe bayi. Bayi niku lak rupane padha, Bu. Mila napa bayi ning rumah sakit ke diwenehi gelang supaya tidak ada bayi yang tertukar. Mungkin bayi ini aku karo cah iki padha. Mungkin loh ya. Neng ketoke ora mungkin ketoke. Mosok aku mbiyen bayine kaya ngene ora mungkin lah, ora mungkin. Jauh lah. Bayi niku lak rupane padha. Abang kabeh, putih kabeh. Tindak pundi Bu nguyuh, monggo Bu, monggo. Ibu aja nguyuh riyen iki, monggo Bu. Kok bokongnya wis teles ya. Jangan wis tuwa, jilbabe pink. Ngompolan. Ampun supe cewek nggih, Bu? Nggih. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang ini, Pak, saya ngambil ini si Sugro sama Kubro ini. Dawud itu kan nyuwun sewu, wong ngalim sing khusyuk. Orang kok ngalim sing khusyuk, kiai sing model khusyuk niku Dawud. Lah kiai sing model alim niku sinten? Sulaiman. Jadi Sulaiman kuwi ngalim, Dawud kuwi khusyuk. Wong khusyuk niku ciri-cirine siji, ora tau suudon, anane mung percaya. Mila jenengan pirsan lak kiai-kiai desa ki anane mung percaya tok. Singkat cerita, Sugro kali Kubro niki piknik ning alas. Bayi salah satu bayinya dimakan karo macan, hilang. Bayinya tinggal satu. Maka yang terjadi apa? Perebutan bayi antara Sugro dengan Kubro. Kubro mengatakan ini anaknya, Sugro mengatakan ini anaknya. Soalnya bayi ini kulak rupane podo. Singkat cerita, bayi digendong kali Kubro, dibeto teng kerajaan pengadilan Nabi Dawud. Loro-lorone nyuwun sewu sidang seperti persidangan Sambo. Wis mateni tapi orang ngaku njaluk dibebaske. Kan dancuk. Mau emosi tok aku lah neng TikTok FYP soal kasus ini. Dolanan sarung meneh. Lato-latone cuwilik ya enggak ya. Nah Bapak Ibu, Kubro bilang sama Nabi Dawud, persidangan dibuka, silakan memberikan penjelasan masing-masing. Pertama kali sih ngomong Kubro, Nabi Dawud niki bayi kula, buktinya apa? Lah cetha wong sing gendong bayi mawon kula, mosok anake Sugro lah orang mungkin. Akhirnya apa? Nabi Dawud percaya. Kiai niku lak khusuk gampang percaya, Pak. Mila awak mulai golek kiai sing jujur gampang, golek kiai sing khusuk kuwi malah jujur. Lah kowe takon arepe rabi, aku rabi apa B? Kowe aja takon kiai ngalim, takono kiai khusyuk. Lah kiai ngalim akeh pertimbangan. Lah sing A kae bodine SDSB, semok depan semok belakang. Lah sing B kae STMM setengah tua meh modar kesuwen. Lah wong khusyuk mboten. Cara memutuskannya tidak seperti itu. Ngomane kowe seneng karo A apa B? Kowe mesti ketemu kiai khusyuk jawab. Le salat istikharah. Neng aku pesan siji, lak kue arep sholat istikharah untuk memutuskan milih A atau B, pesanku siji. Pastikan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah wis istikharah ora ono sing gelem. Merongos kue tak kandhani. Singkat cerita li,
Nabi Daud memutuskan bayi ini miliknya si Kubro. Kenapa? Karena dari datang ke sini sampai di pengadilan yang gendong bayinya adalah Kubro. Pengadilan ditutup. Begitu keluar dari pengadilan ketemu Nabi Sulaiman. Kuwi bayi ini sapa? Kubro. Aku banding. Milo ilmu perbandingan, banding niku pertama kali Nabi Sulaiman. Masuk ke pengadilan, Daud mengatakan, Nabi Daud, saya banding. Saya nggak percaya kalau ini anaknya Kubro. Saya akan buktikan. Akhirnya nyuwun sewu, sidang kembali dibuka, peninjauan kembali. Mila aku ngono le, lak golek bojo kok potensi calon bojomu dipek karo wong liya, kowe ndonga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Mawane. Bayi ditaruh di tengah, pengadilan kembali dibuka. Nabi Sulaiman takon, Kubro, iki anake sapa? Anakku lo. Sugro takoni, iki anake sapa? Anakku lo. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya Nabi Sulaiman mengambil pedang. Oke, karena dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, maka bayi ini akan aku belah. Separuh akan saya kasihkan Kubro, separuh akan aku berikan kepada si Kubro. Kubro Sugro. Begitu mau dibelah, Kubro bilang, monggo Nabi Daud, ora apa-apa. Si Sugro nangis, ampun Nabi Sulaiman, ampun dibelah. Pon bayi niku mangkeke Kubro mawon, kula orang gawa ora apa-apa, sing penting bayi niku selamat. Dari fakta ini kemudian Nabi Sulaiman mengatakan apa? Saya putuskan bayi ini bukan milik Kubro tapi milik Sugro. Alasannya apa? Kalau memang dia punya bayi itu, maka dia tidak akan mungkin mengizinkan bayi itu dibelah. Karena secara psikologis, ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya mati. Gini apa mboten? Akhirnya bayi diberikan ke Sugro, yang tadi oleh Nabi Daud diberikan kepada Kubro. Lah, berangkat dari jawaban ini, kulon jawab pertanyaannya pendeta nih wow. Dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong itu Ismail bukan Iska? Bu, nyuwun sewu kula jawab. Jenengan perso, bagaimana Allah menguji Ibrahim untuk mendapatkan seorang bayi? Menikah dengan istri pertama. Istri pertama Ibrahim namanya sinten, Bu? Sarah, bro. Goblok cah. Banter salah. Wes rupamu ora meyakinkan. Sarah dhisik, Cok. Oh, baru ajar. Kowe gobloknya tak kayak ben pinter didik. Serap apa, aku ingin ngaji ning Bandung ngono bocah tak kayak wedang, mulai stroke. Masa dikulan iki lho, kadang-kadang ngajar ki agama ki sing simpel-simpel wae lho. Tak kayak coroku ngono. Allah itu kan menguji Ibrahim, Pak, sampai usianya lanjut gak punya anak, sampai bojone Sarah niku pekewuh. Sehingga dia mengatakan apa kepada Ibrahim? Ibrahim, saya belum bisa memberikan keturunan kepadamu wahai suamiku. Maka hari ini kuizinkan engkau untuk menikah kembali. Satu kalimat yang aku tunggu-tunggu dari istriku. Iya, ora. Wong bojoku duwe anak kok. Mila sakniki lumrah, lah alasane wong lanang rabi meneh mergo bojone ra iso meteng. Soale Siti Sarah niku rumangsa ora iso meteng mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi. Ibrahim jaim, "Mah." Padahal mungkin nanti ini, wong lanang kok. Wong lanang ora dikongkon golek-golek. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Loh, saya punya prinsip. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya bilang apa? Ketika pernikahannya si Deddy Corbuzier, saya bilang, seorang laki-laki mengatakan mencari perempuan solehah itu susah. Seorang perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka terimalah pasanganmu jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Wah, maka kamu akan bahagia. Ngono kuwi. Termasuk pasangan sempurna adalah yang tidak menyelonjorkan tungkaknya di hadapan kiainya. Asam urat.
Mboten lak asam urat kula tambani, cespleng mari. Mungkin jenengan kundur pados gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah langsung remuk. Karena dipaksa oleh si cek ya maklum son murahan. Ora kita doakan Mas Sone jadi son yang paling besar se-RT. Kula sering ngomong toh, apa bedanya sound system karo cewek? Bedanya siji. Sound system diragati oke, kita wujude. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Iya. Loro hatiku. Nyanyi. Ditinggal pas sayang-sayangi. Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajengi. Nah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim menolak. Ora Sarah, aku seneng karo awakmu, nggak mungkin aku menduakanmu sayangku. Wah, angel loh Bu, golek bojo kaya Ibrahim ki angel loh. Jala ibu-ibu tak takoni, Bu, dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira wong Karang Wuni milih pundi? Kedung Wuni kok Karang Wuni. Kita lagi pemain film ke lo, Saur Sepuh ke lo. Oh. Sakabuni. Apa Nduk? Kamu nafsu sama aku ya? Santet meteng gue. Malah maafan, santet aku Gus. Mumet aku. Kamu jangan menggoda aku. Aku takut nggak bisa menolak. Oh no. Lah aku ki saiki kok karabi meneh to lele. Sak nggon-nggon konangan, sak nggon-nggon dikawal banjer, kawal tentara, kawal polisi. Aku ki ngising lho dinteni. Aku ingin ning pom bensin Tegal rame meneng jaba ki ngopo ya lu ngising dinteni ngejak foto ki lho. Ngerti ngono aku ra cewek pen mambu aku ngono. Lho kadang-kadang ki memuliakan apa menghinakan ki tipis oleh sampai senenge karo aku. Gambarku dadekke gambar bokong truk. Aku sih mending. Lah mobil sedot WC tak kandhani. Gambare Miftah kuwi lho. Apa rumangsane raiku kaya kloset. Kata-katanya rai nak belas, silitmu adalah rezekiku. Mbok ketawa wong gemes kok lara aku. Lah aku wingi ning Kalimantan li. Cah wedok purel ning Kalimantan Selatan. Pengusahane WA aku, Gus, ana fene jenengan saking Kalimantan. Napa niki foto dikirim kula. Ya Allah, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Kula langsung lemes. Kenapa yang di situ hanya tatonya bukan saya? Aku ngono to. Aku ora percaya to le. Bener apa ora aku ya kon. Akhire tukang sing duwe kafe niku video call kula. Gus, niki lara percaya emang delok. Video call. Mbake tenan, Bu. Buka bajune tato Gus Miftah. Tak takoni, Nduk, ngopo kok dodomu mau tato Gus Miftah? Dulu kan saya pernah ikut pengajian Gus Miftah. Gus Miftah pernah mengatakan kepada saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar aku ya ngono. Tak suwunane bocah. Kowe iki salah gawe tato ning ngono. Lah salah pripun, Gus? Kudune mudhun titik. Aku ya ngono kok. Mosok kene Gus Miftah lho Pak. Ya Allah. Padha karo cah Surabaya preman doli, wetenge lawemu gede tato beduk. Wow. Kowe ngopo meneh? Kula cinta kalih NU, kula cinta kalih Gus Miftah karena saya cinta dengan Gus Miftah dan NU. NU identik dengan beduk, perut saya kasih tato beduk. Kuwi tato beduk, nggih tutuke ndi? Ngisore. Aku lek. Sanel. Los ra rewel wae. Duduke reso dapat wong ana lato-latone. Nah, Bapak Ibu nyuwun sewu.
akhirnya dipaksa karo Sarah, pokoknya jenengan rabi meneh. Maka kemudian Sarah berinisiatif mencarikan istri kedua untuk Ibrahim, namanya Hajar. Lah, pernikahan dengan Hajar ini kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail. Menjawab pertanyaan pendeta ini saya bilang, Bu, kenapa saya percaya yang dipotong lehernya itu Ismail bukan Ishak? Karena anak pertama seorang Ibrahim adalah Ismail. Hitung-hitungannya adalah kenapa yang dipotong Ismail? Karena Al-Quran mengatakan lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang diminta oleh Allah itu pasti yang terbaik. Di antara Ismail dan Ishak, pasti menurut Ibrahim secara psikologis adalah Ismail. Kenapa? Karena anak pertama, perjuangan mendapatkan anak sangat lama, peristiwanya luar biasa. Makanya secara psikologis Ibrahim lebih sayang kepada Ismail dibandingkan Ishak, dan yang diminta oleh Allah adalah yang terbaik. Itu artinya apa? Yang dipotong adalah Ismail. Pendetanya ngomong apa nih? Gus, I will to be a Muslim. Tolong tuntun saya pengen masuk Islam. Hari itu saya syahadatkan. Maksud kula napa? Bahwa memang akal itu penting, tapi sisi psikologis itu harus kita kuasai. Sama halnya ketika ada cewek dari Islandia ketemu sama saya, umurnya 21 tahun. Ceweknya cantik, seksi. Mantep bro. Cangkem memang kedung wuni janjan. Mantep wih. Itulah rahasianya kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ada yang mantep saya mendelik, mata saya tidak kelihatan. Wah, tak cilik seweneng aku pecine NU kabeh lho. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Nah Bapak Ibu, Ibrahim ketika menerima perintah Allah itu hanya mikir sebentar. Yang terjadi kemudian apa? Dia memutuskan menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Nggak mungkin dari Allah itu nggak ada kebaikan. Artinya apa? Nabi Ibrahim menerima perintah Allah dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal. Dan orang yang menerima perintah Allah dengan menggunakan hatinya penuh tawakal, Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka yang terjadi apa? Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Maka kejutkanlah amalmu, kejutkanlah Tuhanmu dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Malih contoh Nabi Musa, kon perang nih karo sapa? Bapak dhewe, bapak angkat. Jenenge sapa? Fir'aun. Kula tak takon, apakah Pak Jokowi seperti Fir'aun? Tidak. Niku rasa tambahi. Pak Jokowi tidak seperti Fir'aun. Titik. Soalnya Fir'aun itu seneng terus atau susah. Mila kok ana wong kedung muni kadang-kadang seneng kadang-kadang susah, lumrah. Soalnya jenengan menungso biasa. Tapi kok jenengan seneng terus atau susah, kula curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Biasanya jilbabe ijo. Sing jilbabe ireng insya Allah luweh parah. Nembe seneng-senengin Nabi Musa melu bapak nih, bapak angkate. Allah dawuh, Musa perang karo bapakmu Fir'aun. Kalau Nabi Musa pakai akal ya mungkin wani. Soalnya nopo? Fir'aun itu raja di raja, ngaku Gusti Allah, pasukannya oke, duitnya oke, amunisi kerajaannya gede. Sementara Musa seorang pemuda, tapi Musa menerima perintah Allah dengan menggunakan hatinya. Wani perang. Kalau tak takon, Musa menang nopo kalah? Salah. Musa kalah. Buktinya apa? Melayu. Lah menang apa kok melayu? Musa kalah, melayu ketemu segorok.
Lah kowe ra kaget aku ngombene kapan? Oh kurang seru matamu, kurang seru. Banser di depan ada ambulan nggak? Musa kalah le, buktinya Melayu kok. Begitu Melayu ketemu apa le? Ketemu lautan. Pilihannya cuma dua. Bablas nyemplung lautan, balik diajar karo Fir'aun. Tapi apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu, Pak. Sak kuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Mergo atine duwe Gusti Allah. Maka ngomong karo awakmu, kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kamu boleh kehilangan cewek untuk Allah, jangan pernah kehilangan Allah gara-gara cewek. Ingat, cinta ditolak, Samsudin masih buka. Tenan. Kowe langsung mara rono langsung diwenehi ijazah. Wesi yo wesi. Begitu gue morong ini Samsudin takon kula njaluk pelet, langsung Samsudin bengok, kamu nanya. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kudune dipahami nganggo ati, mboten nganggo akal. Lah nganggo akal labot. Ora nyandak. Secara rasional jelas tidak mungkin. Tapi yang orang lupa adalah peristiwa ini bukan keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Maka kalimatnya adalah asra, dijalankan bukan berjalan sendiri. Kalau Allah yang punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada serat tenanan belas, kun fayakun. Sing bengoke banter oleh kun fayakune Allah. Tak dongake tenanan nih. Sing bengoke kun fayakun banter tak dongake oleh kun fayakune Allah. Semoga malam ini yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo segera dinikahkan. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kamu juga sama Mbak, kalau kamu punya cewek, kamu cowok, kamu rindu, kamu bilang. Kalau kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebut nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh no. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak, mau dol gratisan. Malah nyoh. Pengalaman matamu. Lah mau masalah ngono kuwi aku ya mesti pengalaman banget aku kiai ini lonte kok. Ora ana wong sak Indonesia ngurusi lonte luwih sabar saka Gus Miftah ora ana ceritane. Kalau besok Jumat ini pulang, saya pengen renovasi masjid musola sing kula gawe sholat tahajud pertama kali teng lokalisasi Sarkem. Kula wingi tinjau pas acara TV kula di sana, ternyata musolane mun elek, Pak. Plafonnya jebol, temboknya elek, langsung kula kondo. Ini yang punya musola siapa? Ternyata belum diwakafkan, Pak. Begitu ketemu kula yang punya tanah, Gus niki kula wakafke. Kalau Ibu mewakafkan musola ini, saya renovasi. Delalah diwakafke. Niku mbiyen musola saksi sejarah kula pertama kali ngimami salat para lonte rahimakumullah. Kowe melu le? Halah, lah kowe melu aku curiga, gelem lebu ra gelem metu. Iya. Payu-ayu le, beda ning kene jilbabe ijo tuwa ngono. Iki menek. Kalau vapor. Bu. Ya Allah. Selawatan dhisik ya. Lho, cangkeme mangan jeruk aja iki. Selawatan ramangan wae.
asu. Ora. Lagu aku cik nembe seneng lagu iki aku. Rungkat matamu kok rungkat iki lho. Bibir jerem-jerem jamir hayam. Nopo. Apa lagune ke? Kering koneng-koneng tai asu ke lho. Lah aku rada kok lagu Sunda, aku kan gak paham. Tahu aku seperti itu. Runtah. Apa kae lagu kae? Saben malam Jumat bojoku angel tak gugah. Ana ta lagu ngono kae? Aku nggak tahu diparingi, terus aku budal patroli. Gemes aku. Aku kok yono saiki. Lha kan lagune Deni Caknan kae ana meneh kae. Apa lagi mau? Saben malam Jumat bojoku angel tak gugah. Aku nggak tahu diparingi, terus aku budal patroli. Budal patroli. Banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Ya wis lagu iki wae. Jenengan jawab muslimat karo fatayat sing banter. Nggih. Muslimat, fatayat. Iki selawatan kok pateni lampu iki lho. Engko sabar. Engko bar subuh lampune mati dhewe. Bapak NU Ibu Mus seratenanan. Muslimat. Gorene tongkatku ser. Malah menang wow. Makasih Mas. Ngono kene bungok-bungok meneh. Mula cah mendem. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkah. Salah Rahmat goblok. Berkat malu-malu. So dipikir badokan toh. Rahmat apa berkat? Iya berkat loh. Nganti rupamu kayak besek yuk. Yo diulangi pesanannya atau selawatan tabwile ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang pertama salah, yang kedua kudu bener iki. Karine ya. Dolan ning sawah atus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing njaluk diajari ngaji. Dirapi loh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin
terus. Mau ki mung jajal kono. Nggih. Aku emosi, aku ngaji ning kene. Nesu. Ya Allah. Ya wes dites meneh bener masalah iki. Budal bekalongan golek gawean kerja tenanan. Aku ki ngetes dhisik ngono lho. Piye iki? Mulih wae aku. Ora sangone apa wis ditransfer kok. Ya Allah. Sampai jam piro iki? Malah murah ya sampai subuh. Kayane lah piro. Kowe raimu tak tuku lho. Oke, ora ana wong ngaji los kaya Gus Miftah iki ora ana, siap membuli, siap dibuli. Aku mengaku. Aku misu kowe, kowe misu aku ya ora apa-apa. Santai wae. Lho, aku ke wonge fair kok, Li. Kiai yo baperan. Ya ora pantes. Ulangi, meneng kok dhisik. Budal pekalongan golek gawean kerja tenanan, uang pun datang, tapi ingat jangan kebablasan, duite entek tinggo. Lah purelan cangkeme ke lho tinggo purelan. Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ing kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah supaya anake gelem ndongake ya ndongake wong tuane saiki anake tak ndongake dhisik cilik-cilik bocil iki. Kowe ndelok postinganku Instagram wingi lho, aku ngaji lokalisasi Bandungan. Ana cah cilik umur 12 tahun. Jenengmu sapa? Reza. Bapakmu sapa? Enggak ngerti. Lah kok bisa? Bapakku banyak. Lah kurang ajar to kuwi. Lah mendasku to. Ternyata Salome, satu lubang rame-rame. Ada takoni, "Nak, cita-citamu pengen jadi apa?" Nabi. Lah kurang ajar to. Lah ngapa? Supaya bisa perintah para bocil. Wah, mau mendas kuwi. Ya wis gini, kowe iso nyebutke nabi 10 tak kayak duit. 1 Adam, 2 Idris, 3 Luhut. Piye jalan kuwi? Nabi Luhut lek. Edan ya ngono. 14 tahun apa awon. Wampuh ya, tak dongake. Nggih ya. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, kaya ngono yo ora diaminke ya Allah. Wis telat malaikate minggat yo. Jadi bapak ijo, amin ngono lho. Amin. Oh ngantuk, yo kono mulih wae. Iling-ilingan yo an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok aku ngaji kowe ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan
Gedang gluduk mateng sacengkeh wong sing ngantuk lambene. Sing ngantuk badhe kondur monggo ora apa-apa nggih. Tak dongake muga-muga ora tangi meneh nggih. Amin. Santai mawon Bu, niki wis jam 2:30, niki 15 menit rampung nggih. Niku perjanjian kali Pak Polisi ngajine sampai jam 12. Apa? Extra time matamu kayak bal-balan. Iki cah iki ngopo? Bokongmu cilik. Mosok ya ono mboke ning mburi kayak bokongmu. Kan mboke mikir isine kaya ngopo. Dulangi ya. Diaminke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Malah latul-latul. Wis mumet aku ngaji ning kene. Tolong bisa panitia nggak usah ngundang saya lagi ya. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, awan bengi dolanan tiktokan. Urip pisan aja mung dolanan, saben dina lato-latoan. Salatullah salamullah ala rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok finishnya uwal tak tung kluk elek banget. Yes. Kamu gak sok bojomu ayu kabeh. Minimal kaya jilbab ijo. Amin. Amin lo yu. Amin. Lah yo ayu to. Wong wedoke kabeh ayu. Lak ganteng lanang, lak elek rupamu. Nah, Bapak Ibu ngeten. Orang kan selama ini kalau ngendikan babakan Isra Mi'raj pasti sing dibahas mung salat. Kula kat mau dalu nggawe serial bahwa Isra Mi'raj itu 3-4 ada banyak hal. Yang pertama sebagai penghibur Kanjeng Nabi setelah meninggalnya paman dan istrinya. Kemudian yang kedua, peristiwa ditandai dengan sebelum Nabi Muhammad naik ke langit, Nabi Muhammad hatinya disucikan oleh malaikat Jibril. Nah, kula niki serial ketiga. Kuwi ngopo cah iki? Malah cengisan wae. Oh lato, mikir lato-lato kamu ya. Masa mikir nih, Gus Miftah lato-latone sepira ya? Oh kita ngono iki. Sing jilbabe padha kuwi ketua kelasnya sing ijo itu. Niku ana panjenengan Bu niku Bu. Lacengengesan niku Bu. Buri-burimu iki lho Bu. Iki ketua panitiane sapa iki? Tobat. Paling mulai rasa ngaceng saiki delok wae. Sapa ketua panitia niki? Ora ono. Lah masa panitia pengajian ana ketua panitia niki wah. Sapa jenenge? Apa jenenge? Ismail. Samsudin. Arep tak wene siir ana ketua panitia ora ono kok. Sapa cilik ketua panitia jenenge? Ismail. Endi wonge? Mail. Kowe minggat nang ndi, Il? Masa ketua panitia mulai dhisik iki lho. Kedung muni ngundang Gus Miftah, ketua panitiane lumayan gagah
lumayan gagah ana gajah atus ning belik najan gagah manuke salah mandelik. Nggih kula wangsuli niki serial ngaji kula Isra Mi'raj. Yang pertama Isra Mi'raj ditandai sebagai hiburan untuk Kanjeng Nabi. Singkatnya adalah wong urip kuwi piknik ya perlu. Soalnya Kanjeng Nabi susah mawon ya dihibur kalih Gusti Allah kelawan peristiwa Isra Mi'raj. Niku nyuwun sewu. Dadi lak kerja terus kapan piknike, piknik terus kapan kerjane. Mila ya mlaku-mlaku iki penting. Mila Al-Qur'ane fangtasyiru fil ard. Mila ora apa-apa le dolan ning ndi piknik. Soalnya Sayyidina nyuwun sewu Imam Syafi'i niku senengane piknik. Lak gawe kitab bener apa ora kitab iki piknik sowan-sowan kiai. Mila nyuwun sewu lak kula diundang pengajian teng Pekalongan, niat pertama kula niku mboten ngaji, tapi sowan Habib Lutfi. Mau niku tok kula. Lah soal kula bareng ngaji niku bonus mawon kula ketemu kali jamaah. Tapi niat pertama mesti kula niati. Kula sowan Abah Lutfi. Ndelalah wingi kula teng Tegal, kula ngaji, Abah teng Tegal, kula ditelepon le Abah dikancani dahar. Nyuwun sewu, kula niku wong sing mboten teng daleme Abah yang paling banyak dapat asobah turahan makan dan minum dari Abah Lutfi mesti kula. Soalnya bendahar mesti kula diwenehi sisane Abah Lutfi, baik minumnya maupun makannya. Salah satu rahasia sehat Habib Lutfi kula kandhani, beliau tidak akan minum setelah makan kecuali menunggu minimal 30 menit. Sadurunge 30 menit ora bakal ngunjuk. Mila lho ngeyel seret iki lho. Sapa sing ngomong iki mau? Lah wong kuwi iki ilmune Abah Lutfi lho. Sih mau paido seret iki lho. Malah tak rabi kabeh lho iki kok. Ya. Aku jadi mikir le, lah aku di paido iki ra apa. Lah Abah Lutfi lho di paido. Kok tak dongake dadi bojone cah kae lho kowe. Lah wong ilmune Abah Lutfi di paido iki lho, seret iki lho. Coba jenengan pirsani, Abah Lutfi itu usianya sekarang 76 tahun. Setiap makan masih berani makan daging kambing. Asa kita nom-nom kira wani kok. Alat ora goblok kambing kok kolesterol. Ora tahu sekolah lho. Darah tinggi nyok. Kolesterol. Sok tahu biang nanti saya kayak kamu nanya. Bales kowe. Lah kambingnya darah tinggi le. Abah Lutfi itu hampir tiap hari. Wong kalau wingi kula ngerencangi masih biasa makan daging kambing. Ternyata daging kambing itu nggak ada efek samping, Bu, adanya efek depan. Efek depan. Milo lah bar mangan daging medhus niku biasanya penyakitnya mamah. Nah. Sing nomor loro, peristiwa peristiwa pensucian hatinya Kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril. Pemahamannya adalah dakwah itu mengajak bukan mengejek. Maka afiliasinya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril bukan Israel. Milo ngajak orang ngejek, ngerangkul bukan memukul, membahagiakan bukan menakutkan. Inti dakwah yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj. Sing kula terangke mboten niku. Yang ketiga, Bapak Ibu, coba jenengan pahami. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pelajarannya apa? Perjalanan ini memiliki arti penting dalam kehidupan. Bukan seperti duta besar delegasi sebuah negara ke negara yang lain. Tapi ini memiliki arti penting mentasbihkan bahwa Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya. Buktinya apa? Ketika di Masjid Baitul Ma'mur Kanjeng Nabi jadi imamnya para nabi, imamnya para rasul. Ini meyakinkan kita bahwa
Nabi Muhammad itu adalah nabi terbaik yang dikatakan sebagai imamul anbiya wal mursalin, sayyidil awalina wal akhirin. Lah mergo Nabi Muhammad itu menungso paling apik, kita juga dikatakan sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Wong Pekalongan, wong Islam sak donya niki umate Kanjeng Nabi umat sing paling apik. Konsekuensine napa? Umat terbaik niku ciri-cirine ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mila aku ngajak cah nom-nom iki jadi agen dakwah. Le tak kandhani, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Iling-ilingan. Dakwah bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Kayak ibu-ibu yang jilbab-jilbab di sini, bagaimana profesi dakwanya seorang istri? Menjadi istri yang solehah. Ciri-ciri apa? Wong wedok sing solehah niku sing lanang rong jaluk, sing wedok wis nawani. Sing lanang rong jaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong jaluk kopi, kopini. Orang jaluk susu, gawe ke susu. Wong lanang ya ngono. Sing wedok orang jaluk lato-lato. Dan pelajarannya apa? Ternyata ketika Nabi butuh hiburan, Allah memberikan hiburannya bukan main-main, tapi minal masjid ilal masjid. Maka pelajarannya apa? Apapun masalahmu, masjid sebagai solusimu. Hayya 'alas shalah, wong tanggal tengah, ayo salat. Jawaban ibu-ibu gini apa? Adzan meneh. Lah jujur Pak ya, iki evaluasi ide wong NU nggih. Hitung-hitungane Nahdiyin atau orang NU itu termasuk orang yang paling menyepelekan jadwal sholat. Lah hitung-hitungan itu. Wong saiki umpamane ana santri sholat tepat waktu, dilokke karo kancan, santri anyaran. Sholatnya tepat waktu malah dilokke hamba amatiran. Itu yang terjadi ngoten niku kadang-kadang teng NU. Kita itu selalu saja meremehkan waktu sholat. Padahal nyuwun sewu, semakin disiplin kamu menjalankan kewajibanmu, maka semakin disiplin Allah memberikan hak-hakmu. Saya hari ini mencatatnya niki tolong the best quote malam hari ini. Awakmu rekaman orang mau rungokke yo ora paten. Niki nyuwun sewu. Ini iling-ilingan omongan Gus Miftah malam hari ini. Salatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Pak Dinar nyontoh to kowe, lah rupamu. Wis goblok gengsian. Moga-moga ya elek meneh. Merongos meneh. Orang di duit meneh. Aku sing sugih sombong kok. Tak dengake sugih kabeh le ya. Mila nyuwun sewu coba. Ana ing dadzoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Berarti napa? Sakniki uripmu kepenak apa ora tergantung sikapmu marang Gusti Allah. Maka dawe napa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Tapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mencintainya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Acara yang terakhir inggih menika doa penutup badhe dipun sampaikan dumateng Al Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Shodiq Abdul Jalal